yang soleh dan solehah. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 3, tema 3, subtema 3. Sebelum kita mulai, mari kita membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang akan kita pelajari di tema 3 subtema 3 yaitu perubahan wujud benda karena dipanaskan atau didinginkan, membuat kalimat menggunakan kata yang berkaitan dengan perubahan wujud benda, unsur karya seni dekoratif, konversi satuan berat baku, memasangkan waktu dengan gambar jam, dan peran atau tugas dari setiap warga sekolah. Sekarang kita lihat dulu yang pertama, yaitu tentang perubahan wujud benda. Nah, coba kalian amati, di sini ada gambar keluarga Lani yang sedang menikmati es sirup ya. Nah, es sirup ini dibuat dari campuran air putih, sirup, dan ditambahkan es batu. Nah, di sini adiknya bertanya, permukaan gelas ini mengapa menjadi dingin dan berair ya, Kak? Kemudian kakaknya juga bertanya, coba perhatikan, lama-lama es batu di dalam gelas juga mengecil. Nah, kemudian ibunya menjawab, kenapa es batu itu mengecil? Karena es batu itu berubah wujudnya menjadi cair. Nah, perubahan wujud benda menjadi cair ini disebut mencair. Nah, selain mencair, ada beberapa peristiwa lain yang berkaitan dengan perubahan wujud benda. Di antaranya adalah mengembun, membeku, menguap, dan menyublim. Nah, inilah yang akan kita pelajari kali ini. Kita lihat dulu perubahan wujud benda yang pertama, yaitu mencair. Mencair adalah perubahan benda dari padat menjadi cair dikarenakan adanya pemanasan ya. Tuh, coba lihat di situ contohnya ada lilin yang dibakar kemudian mencair. Ada es krim yang disimpan di luar ruangan, di suhu ruangan berubah menjadi cair ya. Kemudian es batunya juga mulai mencair. Ada margarin atau mentega yang dipanaskan juga mencair ya. Jadi padat berubah cair itu disebut mencair. Nah, selanjutnya kita bahas yang kedua, yaitu mengembun. Ya. Nah, mengembun adalah perubahan benda dari gas menjadi cair. Nah, coba kalian pernah nggak menghembuskan nafas di mobil gitu? Nah, seperti yang digambar ini, sepertinya yang mengendarai mobil atau yang ada di mobil menghembuskan nafasnya ke mobil, kemudian muncul embun di kacanya ya, karena kaca kan suhunya lebih dingin. Nah, uap atau gas yang keluar dari mulutnya itu panas, jadi uapnya itu karena ketemu dingin jadi berubah menjadi embun ya. Sama tuh kayak yang di es itu, yang di gelas yang ada esnya, terus itu yang embun yang ada di daun itu juga terjadi karena udara di sekitarnya itu mengalami pendinginan sehingga udara atau uap airnya berubah menjadi embun. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah membeku. Membeku adalah perubahan benda dari wujud cair menjadi padat. Nah, contohnya saat kalian membuat puding atau agar-agar. Nah, cairan puding kan itu larutan puding cair, kemudian didinginkan akan mengeras ya menjadi benda padat. Kemudian lilin juga. Nah, lilin ketika dipanaskan kan jadi cair. Nah, lama-kelamaan karena udah dingin akan mengeras lagi ya. Nah, itu disebut membeku. Nah, selanjutnya adalah perubahan wujud yang keempat, yaitu menguap. Nah, menguap adalah perubahan benda dari wujud cair menjadi gas. Nah, kita lihat contohnya. Nah, di sini ceritanya ada panci yang isinya itu ada air yang sedang dididihkan atau dipanaskan. Nah, lama-kelamaan akan mengeluarkan uap air ya. Nah, uap air itu
seperti asap-asap putih ini nih. Nah, bila dibiarkan, air ini akan mengering ya, karena semua airnya menguap. Kemudian lihat nih, yang jemur baju. Nah, saat kita jemur baju kan awalnya bajunya basah, tapi lama-kelamaan menjadi kering ya, karena air pada baju itu menguap terkena panas cahaya matahari. Nah, selanjutnya perubahan wujud yang terakhir adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari padat menjadi gas. Nah, contohnya pada saat kita menggunakan pengharum ruangan yang berbentuk kamper ya, seperti kamper atau kapur barus atau stella pengharum ruangan. Nah, ketika buka kan kemasannya, kita bisa mencium aromanya ya, karena benda itu yang tadinya padat berubah menjadi gas ya, aromanya tercium di seluruh ruangan. Nah, selanjutnya kita akan belajar membuat kalimat menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan perubahan wujud benda ya. Nah, di sini menggunakan kata mencair dan membeku. Nah, di sini nomor 1. Es krim yang dibeli Rudi sudah mencair. Larutan puding yang dibuat harus didinginkan supaya keras dan membeku. Nah, berdasarkan kalimat barusan kan tadi Rudi itu membeli es krim ya. Nah, ini adalah kemasan dari es krim yang Rudi beli. Nah, kemasan itu ternyata dikemas semenarik mungkin supaya banyak yang suka dan banyak yang beli. Nah, pada kemasan ini terdapat motif dekoratif. Nah, motif dekoratif adalah gambar hiasan ya. Jadi gambar yang digunakan untuk menghias benda. Nah, motif dekoratif dapat dibuat dengan beberapa unsur karya seni rupa. Nah, di sini kita akan belajar unsur karya seni rupa. Beberapa unsur karya seni rupa diantaranya adalah garis, bentuk, dan warna. Yang pertama itu kita coba lihat garisnya ya. Nah, dilihat itu di situ di kemasan es krimnya ada garis apa aja? Ya, ada garis miring, ada garis lengkung ya. Ada garis apa lagi? Garis gelombang juga ada ya. Nah, selain garis ada juga bentuknya. Coba lihat ini bentuk-bentuknya. Persegi, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, layang-layang. Namun es krim ini bentuknya adalah kerucut ya. Nah, kemudian warnanya kira-kira warna apa aja tuh? Nah, di sini warnanya adalah ada warna coklat ya, putih, kuning, dan juga merah. Nah, anak-anak, satu es krim yang dibeli oleh Rudi itu beratnya adalah 250 gram. Nah, kalau atau bila Rudi membeli 8 es krim, berapa berat es krim yang Rudi bawa? Nah, oke, mari kita hitung ya. Pertama, kita bisa dengan cara menjumlahkannya sebanyak 8 kali ya. 250 gram tambah 250 gram tambah 250 gram tambah 250 gram tambah 250 gram, tambah 250 gram, tambah 250 gram, tambah 250 gram, hasilnya adalah 2000 gram. Nah, atau kalian juga bisa tulis dengan bentuk perkalian ya. 250 gram dikali 8 sama dengan 2000 gram. Nah, anak-anak, gram itu bisa dikonversi ya. Nah, kita akan belajar konversi satuan berat baku dari gram ke kilogram atau kilogram ke gram. Nah, gram itu dapat disingkat menjadi tulisannya itu G dan huruf R, dan kilogram itu disingkat dengan huruf KG. Oke, tadi kan es krim yang dibeli Rudi itu 200 gram ya. Nah, kalau kita konversikan menjadi kilogram itu berarti kita tinggal bagi saja ya 2000 gram. Berarti kan 1 kilogramnya itu 1000 gram. Nah, berarti tinggal 2000 dibagi 1000 ya. 2000 bagi 1000 itu adalah 2 kilogram. Nah, selanjutnya kita coba ke soal yang kedua, itu 4 kilogram. Kalau 4 kilogram itu berapa gram ya? Berarti kita tinggal kalikan saja. Tadi kan 1 kilogram itu 1000 gram. Nah, jadi 1000-nya ada 4. Nah, 1000-nya ada 4 berarti 4 kilogram adalah 4000 gram. Selanjutnya yaitu ke soal yang ketiga ya. Ada 2 kilogram ditambah 100 gram.
Hasilnya adalah 2100 gram. Kenapa 2100 gram? Nah, kita konversi dulu yang 2 kilogram itu kan tadi dapat diketahui ya, 2 kilogram itu kan 2000 gram. Nah, tinggal dijumlahkan 2000 gram ditambah 100 gram, hasilnya adalah 2100 gram. Oke, anak-anak, tadi kan dikatakan bahwa es krim Rudi itu udah mencair ya. Nah, kenapa ya es krim yang dibeli Rudi sudah mencair? Nah, ternyata Rudi membeli es krim itu pukul 10.00. Sedangkan ketika mau dimakan atau sekarang itu sudah pukul 14.00 atau jam 2 siang. Nah, pantas saja es krimnya udah cair ya. Nah, ini tampilan jamnya nih. Jam 10.00 itu jarum pendek ke angka 10 dan jarum panjangnya ke angka 12. Kalau pukul 14.00 itu jarum pendeknya ke angka 2 ya, dan jarum panjangnya ke angka 12. Nah, itu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat nih video tentang jam. Di sini Ibu akan putarkan jam. Nah, jam itu seluruhnya itu ada 12 angka ya. Nah, setiap loncat satu angka itu nilainya 5 menit ya, karena satu jam itu 60 menit. Nah, satu putaran itu 60 menit ya. Nah, kita lihat di sini kan ada jarum panjang ke angka 2, jarum pendek maksudnya ya, jarum pendek ke angka 2, jarum panjang ke angka 1, itu berarti jam berapa? Ya, itu berarti jam 2 lewat 5 menit ya. Oke, lanjut. Kalau ke angka 2, 2 pendek ke angka 2, panjang ke angka 2 itu berarti 2 lewat 10. Kalau ke angka 3, 2 lewat 15. Kalau ke angka 5, 2 lewat 25. Ke angka 6, 2 30. 7, 2 35. Kalau ke angka 8, 2 40. Kalau ke angka 10 itu 2 50. Kalau balik lagi ke angka 12 itu berarti udah jam 3.00. Nah, barusan kan tadi jamnya udah satu putaran penuh tuh. Nah, satu putaran penuh pada jam ini lamanya adalah selama 60 menit ya. Karena setiap loncat satu angka itu nilainya 5 menit. Ini kan ada 12 angka. Nah, kalau 5-nya ada 12, berarti kan semuanya adalah 60 menit. Nah, sekarang kita akan coba memasangkan waktu dengan gambar jam ya. Nah, coba lihat yang pertama, 12.40. Menurut kalian ke gambar yang keberapa? Ya, betul, ke gambar yang keempat ya. Jarum pendeknya 12 agak ke angka 1 ya, karena udah hampir jam 1. Nah, terus jarum panjangnya ke angka 8, karena dari 12 loncat ke angka 8 itu lamanya adalah 40 menit. Kalian hitung aja sendiri ya, setiap loncat satu angka itu 5 menit. Selanjutnya, waktu yang kedua 11.20. Coba yang mana 11.20? Ya, betul. Ke gambar yang terakhir ya. Nah, jarum pendeknya ke angka 11 hampir ke 12 dan jarum panjangnya ke angka 4. Oke, selanjutnya ke waktu yang ketiga. Ya, pukul berapa di situ? Ya, pukul 3.50. Kira-kira gambarnya ke yang mana? Ya, betul ya, ke gambar yang kedua ya. Jarum pendeknya ke angka 3 mendekati 4 dan jarum panjangnya ke angka 10 ya. Itu udah hampir jam 4 tuh. Lihat udah 3.50 ya, karena satu jamnya kan 60 menit. Oke, selanjutnya ke gambar maaf, ke waktu yang keempat. Nah, waktu yang keempat itu 8.20. 8.20 gambarnya ke yang mana? Ya, betul. 8.20 itu gambarnya ke gambar yang pertama ya. Jarum pendeknya ke angka 8, jarum panjangnya ke angka 4. Selanjutnya, 235. Ya, 235 itu gambarnya yang mana? Ya, gambar yang tengah ya. Jarum pendeknya ke angka 2, jarum panjangnya ke angka 7. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang peran atau tugas dari setiap warga sekolah. Nah, berhubung tadi bahas jam ya. Nah, di sini kita
Ada siswa. Siswa itu tugasnya apa sih? Ya, siswa itu tugasnya belajar. Selain itu harus disiplin ya. Harus tepat waktu ke sekolahnya. Kan tadi kita udah belajar baca jam ya. Nah, nanti kalau kalian mau belajar online, kalian mengerjakan tugas harus tepat waktu ya. Oke, selanjutnya warga sekolah selanjutnya itu ada guru. Guru tugasnya apa sih? Guru tugasnya mengajar dan mendidik siswa ya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu ada siapa? Ya, kepala sekolah itu perannya adalah atau tugasnya adalah memimpin sekolah ya, bisa juga memimpin rapat. Kemudian yang keempat ada siapa? Ya, petugas TU. Kalian pernah ke TU? Kalian ngapain sih kalau ke TU biasanya? Ya, biasanya kalau ke TU itu kalian bayar SPP ya, nabung atau mau beli baju. Nah, semua itu adalah tugas TU ya. Tugasnya itu mengurus segala administrasi ya, mengurus urusan pembayaran, pendaftaran ya. Pokoknya segala administrasi itu adalah tugas dari TU. TU itu tata usaha ya. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada petugas perpustakaan. Nah, kalian suka ke perpustakaan? Nah, di perpustakaan biasanya itu ada petugas perpustakaan. Nah, tugasnya itu melayani pengambilan atau peminjaman dan pengembalian buku. Nah, selain itu coba deh kalian sebutkan yang lain. Warga sekolah itu ada siapa aja? Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini, alhamdulillah sudah selesai ya. Terima kasih sudah menyimak video ini dengan baik. Nah, sekian penjelasan dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.